Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya sahabat santri dimanapun antum berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kajiannya kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwah jami' abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami' azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwah sadatina sufiyah khususan minhum Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi wa Sayyidi Ma'ruf al-Karakhi wa Sayyidi Bishir al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Ahmad al-Rifai wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Syekh Abi Hasan al-Syadili wa Sayyidi Abu Abbas al-Mursi, thumma ila Sayyidi Ibn Ta'il al-Sagandari, thumma ila Sayyidi Rabi al-Adawiyah, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah, thumma ila arwah jami' sadatina al-Alawiyyin khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Abdillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi al-Habib Abdurrahman bin Muhammad as-Sagaf wa Sayyidi al-Habib Bakar Sakran wal Habib Abdullah bin Bakar Idrus wal Habib Ali bin Sakran wa Habib Yusuf bin wal Habib Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Sabi al-Habsyi wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyil Jufri wal Habib Yusuf bin Abid al-Hazni wa Sayyidi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syahli bin Abdullah Barras wal Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa usulihim wa furihim, thumma ila Habib Hasan bin Salih al-Bar al-Jufri wal Habib Abdullah bin Zain bin Tahir wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa usulihim wa furihim, thumma ila Sayyidi wa Syekhi wa Qudwati Allah bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa usulih wa furih wa walidayhi al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi Abu Alawiyah bin Husain al-Jufri wa masyaikhihi wa talamidatihi wa ikhwati wa ikhwanihi wa azwajihi wa Abu Fatimah bin Muhammad Maula Khail wa Abdillah wa auladi al-Habib Abdullah al-Habib Muhammad wal Habib Ahmad wal Habib Alwi wal Hababa Khadijah wa usulihim wa furuhim, thumma ila Sayyidi wa Syekh wa Qudwati Allah Habibi Muhammad Anis bin Ali al-Habsyi wa li walidayhi Husain Abu Khadijah binti Ali al-Qadri wa zawjati Abu Syifa bin Taha bin Abu Sugaf wa li walidayha wa ibni Ami Ali bin Muhammad Anis al-Habsyi wa la Husain Irfan akhi Ami Alwi, thumma ila Habib Ali bin Bakar Sagaf wal Habib Muhammad Najib bin Dawah bin Abdul Sagaf wa usulihim wa furuhim, thumma ila Hamida di Garia di waladi Fari Muharram, thumma ila arwah walidina walikum wa amwatinatikum Husain Sayyidi wa walidi Muhammad bin Ahmad al-Idrus wali walidayh jadi Ahmad wa jadi Ali bin Habsyi wa jadi Ji wa Zara wa Taha usulum furhim wa anna Allah wa ahli tibas wa ahli ngorbit bokonang wal ma'ala wal baqi wa zambal wal furat wa laqdar jami'u rabbil bashar anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatin fid dini wad dinil akhirah wa anna Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin yufaqihna wa iyyakum fid din waj'alna wa iyyakum min ibadihi salihin al ulama al amilin al mukhlisin wajil karim wa anna Allah yarzuquna jiman arzaqan katsiran tayyiban mubarakan fih biduni tarab masyraqah maratuf al afiyah salam wa taufiq al hidayah wa ridha al inayah wa husnal khatimah 'inda al-maut pada umrin wa fi ta'ati malatu fil afiyah al-hadiniyah wa ala ma wa habibi Ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat.
Malam hari ini judul kajiannya Mutiara Terpendam. Ya, mutiara terpendam. Mutiara itu letaknya di mana? Dalam kerang. Betul. Ya, mutiara letaknya dalam kerang. Kerangnya letaknya di mana? Di laut. Jadi kalau mau dapat mutiara caranya bagaimana? Menyelam. Menyelam kemana? Menyelam ke dasar laut ya, kedalaman laut ya. Nah, nanti kemudian dibuka kerangnya, di dalamnya ada mutiara. Kalau kita enggak mau menyelam, bisa enggak kita dapat mutiara? Bisa enggak? Bisa. Caranya gimana? Ya, ketemu orang yang punya mutiara. Kalau punya duit tapi enggak ketemu orang punya mutiara, bisa enggak beli? Enggak bisa. Ya, intinya ketemu orang yang punya mutiara. Nanti kalau ketemu orang yang punya mutiara, baru pilihannya 1 dikasih, ya 2 barter, ya 3 kita beli, baru nanti kita dapat mutiara. Nah, untuk mendapat mutiara ternyata prosesnya sedemikian panjang itu, nggak langsung. Karena itu seringkali ilmunya para wali, ilmunya orang-orang soleh, ilmunya anbiya wal mursalin yang berharga. Jadi ada ilmu, semua ilmu berharga, tapi ada ilmu yang betul-betul mahal. Ya, itu ilmunya terpendam di dalam hati kaum solihin. Ilmunya terpendam di dalam hati para wali. Nah, biar bisa ngambil, maka ya harus menyelami hatinya orang soleh. Menyelam di hatinya orang soleh, nanti baru bisa ngambil mutiaranya. Nah kalau nggak bisa nyelam ke dalam hatinya orang soleh, caranya bagaimana? Ya duduk saja sama yang punya mutiara, syukur-syukur dikasih. Nih, dikeluarkan dari hatinya. Nih buat kamu. Ya, atau kita barter dengan orang yang soleh. Kita lakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, sehingga beliau-beliau akhirnya memberikan yang disenangi oleh hatinya. Nih gantinya, kamu kasih saya ini, saya kasih kamu ini. Begitulah proses untuk dapat ilmu yang berharga, mutiara yang terpendam. Karena itulah, kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang bukan sekedar alim, super alim. Bukan sekedar berilmu, super berilmu. Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel itu isinya orang pinter. Bani Israel itu bukan orang bodoh isinya, orang-orang pinter. Maka dikasih nabi yang juga semua nabi pinter. Tapi Nabi Musa ini dibuat pinternya betul-betul lahiriah, ya, wabatiniyah. Sekolah di sekolahannya Fir'aun. Sekolahan paling beken di masa itu. Ya. Universitas paling favorit di masa itu, ya universitas kerajaan Fir'aun. Semua ilmu ada di kerajaannya Fir'aun, ilmu apapun itu. A sampai Z, gurunya lengkap. Nabi Musa dari kecil belajar di kerajaan Fir'aun. Mungkin kurang nyadar ya. Kisah ini udah diulang ribuan kali, tapi kok kita kurang nyantol. Dari kecil Nabi Musa alaihissalam itu belajar di kerajaan Fir'aun. Dididik betul, diajari betul. Jadi alim. Kenapa ini saya ulangi? Biar kita betul-betul paham keilmuan Nabi Musa alaihissalam. Alim betul, sangat alim. Makanya ketika Fir'aun udah ditenggelamkan, Nabi Musa kemudian memimpin Bani Israel. Ya, saat itu Nabi Musa melakukan pendidikan rutin tiap hari atau hari-hari tertentu, buat majelis, ngajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu-ilmu yang Bani Israel belum pernah dengar. Ya, ilmu-ilmu yang gharaib, ilmunya terasa segar, kemudian baru dan belum pernah dengar. Gitu. Karena itu Bani Israel tertarik. Ini ilmunya Masya Allah, ini ilmunya Masya Allah. Sampai satu hari duduk satu orang bukan dari kalangan Bani Israel.
lihat kehebatan ilmunya Nabi Musa, berkomentar. Ya, lihat kehebatan ilmu Nabi Musa, berkomentar. Ini ilmunya luar biasa. Nah, karena tertarik sama ilmu yang nanya tadi, nanya, ada enggak yang lebih alim dari kamu? Nah, kalau yang alimnya Musa ini seperti ini, yang lebih alim ilmunya seperti apa? Ada enggak yang lebih alim dari kamu? Maka saat itu dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, enggak ada. Menurut ilmu saya yang paling alim. Wallahu a'lam. Tetapi menurut ilmunya Allah, hanya Allah yang tahu, kan begitu. Tapi Nabi Musa jawabannya, menurut ilmu saya yang paling alim. Ditegur sama Allah Ta'ala. Nabi Musa itu ditegur. Karena lupa mengucapkan wallahu a'lam. Ditegur. Ada yang lebih alim dari kamu. Nabi Musa seneng. Dikasih tahu ada yang lebih alim, seneng. Gini loh ya. Saya punya handphone. Terus dikasih tahu, Habib, ini baru keluar handphone terbaru. Samsung Z Fold 3, saya belum punya itu. Ya, mau inden juga ya harganya lumayan. Ya, mau inden harganya juga lumayan. Saya belum punya. Kira-kira saya pengen punya enggak kalau tahu fungsinya itu dahsyat? Ini fungsinya begini, fungsinya begini. Saya pengen punya. Saya senang kalau ada handphone yang lebih bagus dari handphone saya. Kenapa saya senang? Ya karena saya akan meningkatkan semua kualitas kegiatan saya dengan handphone yang kualitasnya lebih bagus. Makanya orang yang punya ilmu, kalau dikasih tahu, ada orang yang lebih alim dari kamu, seneng. Alhamdulillah, ilmu saya akan nambah ini. Alhamdulillah, saya akan jadi semakin hebat. Alhamdulillah, saya akan menjadi semakin luar biasa. Siapa orang itu mau saya cari? Itu yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Siapa ya Allah? Di mana saya mau belajar kepadanya? Ya, kenapa Nabi Musa mau belajar? Karena tahu ini ada orang yang punya mutiara yang lebih hebat dari mutiara saya. Saya harus ambil ilmunya. Saya harus minta ilmunya. Maka Nabi Musa alaihissalam cari hamba Allah yang namanya Khadir atau Khidir alaihissalam, yang mana diceritakan oleh Allah Ta'ala alamatnya di tempat pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Singkat cerita, insya Allah semua udah paham kisah itu. Ya, semua udah paham. Saya nggak akan mengulangi detailnya kisah itu. Tapi ada satu yang pengen saya garis bawahi. Bagaimana Nabi Musa mau mengambil mutiara tersebut? Nomor satu, Nabi Musa menyelam. Menyelam itu ke bawah atau ke atas? Kalau ke atas namanya apa? Terbang. Ya, kalau ke laut, ke bawah menyelam, betul ya? Perkara di laut nanti udah naik turun namanya kan bermain-main di air. Tapi proses nyelam itu ke bawah, turun. Makanya orang kalau mau cari ilmu prosesnya harus ke bawah dulu. Mau cari ilmu sombong. Bye-bye. Nggak bisa. Harus nundukkan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa. Jadi Nabi Musa itu berjalan dengan meletakkan dirinya sebagai talibul ilm, pencari ilmu. Di sini ada pelajaran. Pelajarannya apa? Ternyata sekelas Nabi Musa alaihissalam itu juga punya keterbatasan ilmu. Sekelas Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir ini pangkatnya di bawah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pangkatnya lebih tinggi. Tapi sekelas Nabi Khidir alaihissalam oleh Allah diberi ilmu yang Nabi Musa enggak dapat. Paham ya? Nabi Musa yang luar biasa, ilmunya terbatas. Ada ilmu yang beliau enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Nabi Khidir alaihissalam ilmunya juga terbatas. Tapi dia dikasih ilmu yang Nabi Musa enggak punya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu ini adalah anugerah Allah yang paling mahal dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa dia sudah cukup ilmunya. Sampai
yang kelasnya paling tinggi, pangkatnya paling tinggi, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan jelas di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, duhai yang maha mengurusi saya. Lihat ya, kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala mengajarkan doa pada Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan Allahumma zidni ilma, tapi Rabbi zidni ilma. Nanti lihat Nabi Khidir alaihissalam, Allamani Rabbi. Ini yang mengajarkan ilmu adalah Rabbi. Pakai kata Rabb, yang maha mengurusi. Ya, yang maha mengurusi. Artinya prosesnya ilmu ini ya bentuk daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah mengurus hambanya itu untuk mendapatkan ilmu. Kalau Rasulullah SAW masih disuruh minta tambahan ilmu. Nabi Musa, talibul ilm, berjalan cari ilmu. Nah kalau kita ini kemudian tiap hari merasa ilmuku sudah cukup. Belajar yang membatalkan sholat saja enggak mau. Belajar syarat sahnya sholat saja merasa udah pinter. Belajar yang membatalkan wudhu merasa udah khatam. Belajar ngaji merasa udah fasih. Merasa sudah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tiap hari tadarus Al-Quran. Di Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu terus mempelajari Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan pada Rasulullah SAW. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW rutin ngajar para sahabat. Para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kok kita nggak mau belajar, berarti kita nggak tahu harta termahal itu apa. Nanya nih, tolong pemirsa jawab jujur. Nggak jujur ya tetap terjawab kok. Ya, sama teman-teman santri yang di sini. Nanya ini. Dapat tambahan duit mau enggak? Sing banter sithik. Dapat tambahan duit mau enggak? Mau. Banget. Nah, ada yang nambahi. Mau banget. Dapat tambahan duit? Mau banget. Dapat tambahan titik, mau enggak? Bapak-bapak nih, mau enggak? Aja mikir aneh. Ibu-ibu, dapat tambahan cucu, mau enggak? Kalau anak emoh, kalau cucu mau. Sebab saya rekoso mantu. Mantunya suruh produksi anak terus, ayo. Gitu kan, tambah cucu, senang. Cucu saya sekian, yang jadi mantunya. Waduh, mertua gak dia perasaan gitu. Anak udah 10 suruh nambah lagi gitu. Tapi yang namanya kakek, nenek senang dapat tambahan cucu. Pertanyaan berikutnya. Berhenti cari uang mau enggak? Mikir-mikir. Nih, jawaban kakak saya. Berhenti cari uang, mikir-mikir. Nah, nanti kalau enggak punya duit, piye gitu kan ya. Kalau mau beli, punya duit tapi enggak cukup, piye gitu kan. Gimana gitu. Nah, kalau urusan duit, kita enggak mau berhenti cari. Karena kita merasa butuh duit, betul. Karena kita menganggap duit ini penting untuk hidup, betul. Nah, kalau ilmu, kenapa terjadi kita nggak mau cari tiap hari? Nggak mau nyari tiap hari, karena kita menganggap duit sama ilmu lebih penting. Duit kerasa butuhnya, ilmu belum terasa butuhnya. Betul ya? Nah, beda dengan orang yang ngerti, kalau ilmu itu mutiara yang paling mahal, harta yang paling berharga. Nabi Musa alaihissalam itu sudah punya kerajaannya, Fir'aun semua udah tunduk pada Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel di kekuasaan Nabi Musa alaihissalam, umatnya cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebetulnya kan ya sudah oke-oke saja, tinggal duduk manis ngajar kan begitu ya, selesai. Tapi ternyata begitu dikasih tahu ada orang yang lebih alim dari engkau namanya Khidir di pertemuan dua laut, Nabi Musa alaihissalam tinggalkan majelisnya. Jamaah pengajian, mohon maaf,
saya mau belajar dulu. Ya, ini biar diurus oleh adik saya, Nabi Harun alaihissalam, saya mau belajar dulu. Kira-kira kalau jenengan jadi muridnya Nabi Musa, penasaran enggak? Sopo ki guru nih? Mau belajar kemana? Betul ya? Mau belajar kemana? Nabi Musa ternyata rela meninggalkan kaumnya, rela meninggalkan majelisnya, rela meninggalkan jamaahnya demi untuk dapat tambahan ilmu. Lah kok kita ini yang majelis nggak punya, jamaah nggak punya, ya status ya ilmu ya gak duwe, cari ilmu kok moh gitu ya. Padahal ilmu sudah datang ke rumah kita masing-masing. Buka channel YouTube Habib Novel, ada ilmu di situ. Udah subscribe belum? Nah. Handphonenya yang dibuka, dok tik. Ya udah kan nama lainnya itu. Saya malas nyebut namanya. Yang dibuka dok tik, begini-begini, Masya Allah. Kalau nggak begini-begini gitu, rasanya nggak hidup. Jadi harus, handphonenya yang dibuka, aplikasi film. Satu hari nggak nonton film, gersang rasanya hidup. Masya Allah. Kemudian yang dibuka lagi, khusus kumpulan drama Korea, Thailand, India, semacam itu. Beli hard disk isinya cuma drama tok. Satu hari kalau nggak lihat drama tadi itu, hidupnya jadi penuh drama. Masya Allah. Dicari semua itu. Film dicari, itu dicari. Tapi ilmunya ada, mute. Next. Lewat, nggak dicari. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita belum sadar harta paling mahal adalah ilmu. Orang yang sadar harta mahal ilmu ya jalan kaki seperti Nabi Musa, prinsipnya di Al-Quran apa? Mau sampai kapanpun saya nggak akan berhenti berjalan sebelum ketemu dengan Khidir alaihissalam. Nggak akan mandek loh sebelum ketemu. Nah, sementara ada orang-orang tuh yang ulama di hadapannya, diajak duduk sama ulama tambah pilih duduk sama yang lain. Nyingkiri, pergi. Saya dulu semasa hidup guru saya itu kalau kehilangan waktu duduk bersama guru saya, rasanya saya nggak hidup. Jadi saya rela meninggalkan apapun, yang penting saya lihat guru saya. Kalau dapat kesempatan bisa duduk bareng guru saya itu, saya senangnya luar biasa, nggak pengen pergi. Tapi zaman sekarang ini ada santri-santri kalau semakin menjauhi kiainya semakin senang. Alhamdulillah bebas tugas. Orangnya hadir, pakai jurus ilmu namanya melipir, ada yang begitu kan? Ya, naudzubillah min dzalik. Nabi Musa alaihissalam cari Nabi Khidir alaihissalam, ketemu atau enggak ketemu? Ketemu, manjad wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti mendapatkan. Padahal alamatnya, Masya Allah, simple tapi ruwet. Simple alamatnya itu, di pertemuan dua laut. Coba, kamu nggak ada GPS, nggak ada peta. Suruh nyari pertemuan dua laut. Bisa enggak menentukan waktu ketemunya kapan? Baru alamatnya saja belum bisa ketemu, apalagi orangnya. Nabi Musa siap berangkat cari pertemuan dua laut. Ya segoleknya di pantai, jangan di gunung. Masa pertemuan dua laut cari di gunung? Nabi Musa pinter, jalannya menyusuri tepi laut. Kemudian petunjuk berikutnya, kalau ikanmu sudah bisa hidup lagi, yang mau kamu makan, yaitu disitulah pertemuan dua laut. Bukan sekedar pertemuan dua laut yang titik poin apa itu? Kalau GPS diapakan tuh? Dipin ya? Ya, pin GPS-nya itu kalau ikanmu hidup, disitulah tempat ketemunya dengan Khidir alaihissalam. Ini alamat jelas atau enggak jelas? Jelas. Tapi mengamalkannya dibutuhkan keyakinan tingkat tinggi. Oh nopo ya ora ya? Kecekel apa ora? Kepegang enggak ini? Enggak seperti itu. Dicari betul oleh Nabi Musa alaihissalam. Jalan ngajak temannya, muridnya.
Jalan sampai akhirnya ikannya kena air yang sudah digoreng tadi mau dimakan buat makan siang, ikannya hidup lari ke laut. Di situ Nabi Musa ngomong, ya itu yang kita cari. Di mana? Akhirnya ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Ketemu Nabi Khidir. Poin berikutnya. Jadi poin yang pertama tadi apa? Nabi Musa cari ilmu. Poin yang kedua, Nabi Musa meninggalkan semua ya, kegiatannya, kepentingannya demi ilmu. Poin yang ketiga, Nabi Musa gak punya ilmu yang dimiliki Nabi Khidir alaihissalam. Artinya setiap orang dikasih Allah kelebihan ilmu sendiri. Nah, poin berikutnya, ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Siapa sungguh-sungguh akan mendapatkan yang dia cari. Jadi kalau kamu cari jodoh sampai sekarang belum ketemu, berarti kamu belum sungguh-sungguh. Oh, sama Jabal gitu. Nah, ini murid saya Ahmad ini. Sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Karena ya belum cari. Oh, sudah ketemu? Oh, ini diumumkan loh, internasional nih. Nah, ternyata Mas Ahmad sudah ketemu jodohnya. Berarti sebentar lagi tinggal menentukan tanggalnya. Kok lama betul menentukan tanggal? Lanjut ya. Nah, subhanallah. Ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Musa ini? Belum apa-apa udah dibilang sama Nabi Khidir, kamu gak bakal sabar ikut sama saya. Saya pengen belajar sama kamu, langsung loh. Kamu gak bakal sabar sama saya. Siapa kamu? Saya Musa. Gak ngomong saya Rasulullah Musa, saya Nabi Allah Musa. Saya pemimpinnya Bani Israel Musa. Saya ini kepalanya Bani Israel Musa. Enggak, saya Musa, udah titik. Gelar dibuang semua. Nah, Bapak siapa? Saya Pak Novel. Bapak siapa? Saya Habib Novel yang subscribernya 600 sekian puluh ribu itu loh. Sombong amat. Mau belajar kok ngomong sama kiainya seperti itu. Kamu siapa? Saya anaknya Pak Lurah. Saya anaknya Pak Camat. Saya anaknya gubernur, saya anaknya pengusaha, saya anaknya Habib itu, saya anaknya kiai itu. Kalau kamu mau belajar jangan bawa-bawa nama bapakmu. Kul ha anadha, laisal fata man yaqulu kana abi, walakin al fata man yaqulu ha anadha. Yang namanya pemuda sejati itu bukan yang ngomong, itu loh bapakku, itu loh bapakku, itu loh bapakku. Tapi pemuda sejati itu yang ngomong, ini loh saya. Ini saya, ha anadha, ini aku nih. Ya dia akan muliakan orang tuanya, tapi enggak akan menggunakan nama orang tuanya ya untuk mengambil keuntungan dari manusia. Nih hasil karyaku, ini aku. Nabi Musa ngomong, saya Musa. Nabi Khidir lanjutkan Musanya Bani Israel, ya karena Musa banyak. Samiri itu juga namanya Musa. Padahal itu musuhnya Nabi Musa. Musa Samiri. Kamu Musanya Bani Israel? Iya. Tidak mungkin kamu sabar sama saya. Udah pulang saja. Sudah pergi jauh-jauh, nyari capek-capek, pangkat ditinggalkan, ketemu seorang, ya orang tadi sudah nabinya mau ikut, jawabannya pulang saja, kamu nggak sabar sama saya. Tapi karena ini tahu yang dipunya sama hamba Allah yang satu ini harganya mahal, ya nggak mau pulang toh ya. Ngatain loh Mas Ahmad, kalau kamu itu memang pengen nikah dengan seseorang, terus sampai depan pintu rumahnya, kamu paham ini orang berharga buat kamu, sampai depan pintu rumahnya diusir sama orang tuanya, kamu gak layak untuk anakku. Ya kira-kira bagaimana? Nah, gitu kan ya. Kalau kamu kemudian, ya pun, ya namanya kamu bukan lelaki. Perempuan pun tidak mau disebut seperti itu. Kalau lelaki beneran, kalau saya tidak layak untuk anak bapak, didik saya agar menjadi layak untuk anak bapak dan untuk bapak. Masya Allah. Calon mertua kaget, belum ketemu aku menungso model kayak ini. Jangan-jangan tirisan jin ini. Wah. Kalau aku belum layak, jadikan aku layak, kan begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika dibilang gak sabar, rubah jurus. Dah gak ngomong-ngomong cari ilmu. Turunkan pangkatnya lagi, Masya Allah. Kalau tadi kan masih murid ya, saya mau jadi murid. Turunkan pangkatnya lagi, hal attabi'uka.
Ya udahlah, saya tak ikut saja. Tak melayani kamu. Kamu kemana saya mau ikut? Penderek. Cara jalan ini pun penderek. Kalau bahasa Arabnya at-tabi', pengikut. Saya tak jadi pengikut kamu. Hal at-tabi'uka. Boleh enggak saya ngikutin kamu? Nanti kalau pas hatimu enak, ya kalau ada yang mau diajarkan ya alhamdulillah gitu. Nabi Khidir kasih prize. Iya, prize, benar, prize. Benar, Inggrisnya ngono kuwi. Pemirsa, prize. Betul. Apa artinya prize? Orang prize stiker uduk lo ya. Prize, ya, apa artinya prize? Ini kan pinter Inggris semua nih, Masya Allah. Apa? Bukila prize, P-R-I-Z-E, P-R-I-C-E kilo apa? Lah iya, munine apa? Prize ngono toh? Ora surprise, ora ono. Ini Hamdani hadiah aja, mengharapkan dapat hadiah dia. Price, boh yang bener piye, yang harga. Nabi Khidir ya pasang tarif, pasang harga. Maksudnya pasang harga bagaimana? Mau ilmu saya, ya enggak ikut-ikut saja, enak men. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Saya mau ikut jadi muridnya Habib Novel, wah enak men. Syarat dan ketentuan berlaku. Kan begitu. Para ulama itu ngasih syarat dan ketentuan berlaku. Kok jangankan ulama, kamu mau masuk UGM, saya mau jadi mahasiswa UGM, oh syarat ketentuan berlaku mas. Nggak bisa, sembarangan. Betul nih yang kuliah-kuliah nih? Betul ya? Kok jangankan kuliah, masuk TK saja syarat dan ketentuan berlaku. Ada tata tertibnya, ada aturannya. Bayang no, Nabi diatur. Rasul diatur. Dan bukan sembarang Nabi, bukan sembarang Rasul alaihissalam. Nabi dan Rasul yang luar biasa, Nabi Musa alaihissalam. Apa kemudian Nabi Musa ngomong, kamu gak tahu saya siapa? Sudah saya merendahkan diri, saya siap ngenger, saya ikut jadi penderek, saya siap bantu-bantu, masih diatur-atur pula. Kamu gak tahu saya siapa? Apa bilang begitu Nabi Musa? Hasya wa kalla, gak mungkin. Itu bukan pencari mutiara itu. Pencari mutiara itu dikasih aturan pakai alat untuk nyelam, namanya apa itu? Oksigen tuh ya, pakai oksigen terus kakinya dikasih sirip. Ya, kemudian diterangkan ilmunya nyelam ya nurut. Dia ikuti aturannya, biar apa? Biar selamat dan dapat mutiaranya. Nabi Musa dikasih aturan. Satu saja aturannya, enggak banyak. Peraturan dan Nabi Khidir itu satu dan banyak para pencari ilmu enggak lulus dengan yang satu ini. Apa itu? Jangan pernah nanya apapun yang aku lakukan sampai aku beritahukan kepadamu alasannya apa. Apapun perbuatanku jangan kamu komentari, jangan kamu tanya. Wes wangel murid sekarang. Ya. Lihat kiainya, ustadznya, gurunya lagi terima tamu, sholat duhurnya mundur dari jam 12 jadi jam setengah 2, komplain. Katanya guru, sholat yuk diundur-undur. Mulai ngebatin, ngomentari. Yang ngomentari. Yang model begini-begini nih, ngomentari guru ini gagal. Makanya Nabi Musa AS dikasih syarat sama Nabi Khidir, ini contoh buat kita semua, contoh. Mau dapat mutiara, jangan pernah ngomentari, jangan pernah mempertanyakan apapun perbuatan gurumu. Selesai. Padahal Nabi Musa punya ilmu enggak? Punya. Alim atau enggak alim? Alim. Bayangkan ilmunya luar biasa, terus yang dilihat di hadapannya bertentangan dengan ilmunya, kemudian enggak boleh nanya, enggak boleh komentari. Wenteng pabot. Pabot. Berat kan ya? Naik kapal. Itu kan ketemunya di pinggir laut ya. Nah, mau nyebrang laut. Enggak kemudian Nabi Khidir ngomong sama Nabi Musa, yuk kita praktek mukjizat, yuk gimana? Jalan aja di atas air. Enggak ada begitu. Ini dua Nabi dan Rasul yang luar biasa. Nabi Musa enggak ngomong sama Nabi Khidir. Nabi Khidir, mohon maaf ya, di sini keahlian saya. Kenapa? Daripada naik kapal laut, mari kita belah laut jadi dua. Dong. Wah. Pamer mukjizat. Enggak. Yang ada apa? Cari kapal.
Mau nyebrang laut ya cari kapal. Tapi cari kapal nggak punya duit. Gampang dapatnya atau susah? Setiap kapal yang berlabuh, mau numpang nyebrang ke sana, ada duitnya? Nggak ada. No, out. Seperti. Jadi di situ ada pelajaran, ternyata Nabi Musa uangnya habis. Nabi Khidir uangnya habis. Dua-dua nggak punya uang, punyanya cuman bekal makan. Mau cari ilmu, ya walaupun nggak punya apa-apa, berangkat dengan kesungguhannya. Berangkat dengan kesungguhannya. Kalau punya, ya bawa. Jangan nanti punya nggak dibawa. Udah, mau contoh Nabi Musa, mangkat nggak nggo duit. Ini yang memang nggak punya, ya berangkat dengan kesungguhan. Kalau yang punya, ya bawa semuanya. Buktinya Nabi Musa bawa bekal. Ini mau naik kapal, ditolak karena nggak punya uang. Coba itu rasanya bagaimana ya? Pangkatnya 2 nabi kekasih Allah loh, mau naik kapal ditolak. Makanya kamu kok lihat orang soleh kok di sengsara ono jangan mau bilang, wah ini orang solehnya ini banyak dosa ini makanya sengsara hidupnya. Masya Allah orang soleh banyak dosa sengsara hidupnya. Luar biasa atau komentarnya itu? Ini orang solehnya banyak dosa ini, maka sengsara hidupnya. Ini orang solehnya banyak dolim maka sengsara hidupnya. Orang soleh banyak dosa, orang soleh banyak dolim. Kan aneh tuh itu kalimatnya itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Biasa orang soleh diperlakukan secara salah itu biasa. Berarti yang salah siapa? Yang memperlakukan. Tapi orang solehnya ketika diperlakukan secara salah tidak pernah bersikap salah. Ditolak ya sudah. Tidak boleh naik, ya nggak naik. Nggak kemudian maksa, wah aku Musa, aku Khidir alaihissalam, kamu kualat saya nanti. Masya Allah. Nggak ada contoh begitu, ngancam orang dengan ngualat-ngualati. Kamu kalau nggak nurut kualat sama saya kamu. Saya nggak boleh naik, oh tontonan gitu. Kapalmu kelelep ini. Nggak ada begitu. Yang ada ditolak nyantai saja. Kamu nggak boleh naik. Ya udah, cari yang lain. Gitu aja kok repot. Cari yang lain. Sampai ada satu kapal. Kapalnya bagus, tarifnya mahal. Tapi kapalnya ini sesuai dengan pemiliknya. Kapalnya bagus, pemiliknya juga bagus. Nabi Musa, Nabi Khidir naik, dilihat wajahnya menyenangkan, dipersilahkan naik, gratis tanpa bayaran. Nah ini orang-orang yang bisa menghargai wajah-wajah baik seperti saya ini, Masya Allah itu. Ya, berarti ciri-ciri orang baik. Orang-orang yang bisa menghargai wajah baik seperti kamu, berarti orang-orang baik. Paham ya? Orang itu bisa menghargai orang, karena memang itu orang yang berharga. Orang berharga bisa menghargai orang-orang yang berharga. Subhanallah. Naik kapal. Nah disinilah awal Nabi Musa itu mempertanyakan perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Apa itu? Ternyata di pojok ada kapaknya diambil sama Nabi Khidir alaihissalam, kapalnya dirusak. Bayangkan kalau saya balik ya, kamu tak ajak naik mobil saya, Mazda CX-9, numpang gratis tak supiri. Kamu dan temanmu berdua, duduknya di kursi tengah, ya hanya untuk berdua. Lah kok kemudian mobilnya kamu coret-coret, bawa orek-orek gitu. Kira-kira temanmu ngomong apa? Kamu tuh gimana toh? Sudah dikasih gratis kok mobilnya dilukain, kan gitu ya? Rasanya kan itu, piye itu Heki? Saat itu Nabi Khidir alaihissalam melukai kapal tadi. Nabi Musa kaget, loh ini katanya lebih alim dari saya, tapi balas budi saja kok nggak tahu. Kok nggak tahu balas budi? Langsung komentar, ini orang kan sudah baik, nolong kita gratis, kenapa dilukai kapalnya? Oh ya lali. Maaf, lupa saya. Ya, tutup, lupa, dimaafkan. Ya kan? Yang kedua kali ketemu anak kecil ya, kemudian anak kecil itu dieksekusi sama Nabi Khidir alaihissalam, kaget lagi, ini anak kecil tidak punya dosa kok. Ya maafkan saya, ini kalau ini memang saya tidak lupa tapi memang rodok protes ini, maafkan saya, ya tidak akan saya ulangi. Sampai yang ketiga kali
rumah mau roboh dibetulkan. Nabi Musa saat itu ya heran, sak kampung pelit kabeh kok justru rumahnya roboh kita bangun gratis. Orang pelit itu tarik bayaran yang mahal kalau kita begitu ya. Tarik bayaran mahal, ini mestinya kita minta upah, jangan gratisan, wong pelit kabeh. Kalau orangnya baik-baik gratis, tapi kalau orang pelit-pelit harus kita tarik duitnya. Dan Nabi Khidir mengatakan khatam, selesai. Kita harus pisah dari sini. Ternyata Nabi Khidir AS merusak kapal itu tujuannya balas budi. Sebab di pelabuhan sana ada raja yang zalim. Raja itu kalau lihat kapal bagus, kapalnya disita. Diambil jadi milik raja. Nah tapi kalau kapalnya itu cacat, sama raja dianggap afkir. Ini enggak layak jadi milik raja. Dibebaskan, tidak disita. Nabi Khidir naik kapal, bisa punya pemandangan atau penglihatan ya kasyaf yang saat itu belum dimiliki Nabi Musa dalam kasus ini. Nabi Khidir tahu di ujung sana ada raja yang zalim begini, Nabi Musa enggak tahu. Paham enggak? Jadi Nabi Khidir tahu, Nabi Musa enggak tahu saat itu. Dua-duanya nabi. Nah disinilah artinya ada orang yang dikasih Allah ilmu yang belum dimiliki oleh yang lain. Sehingga yang lain mau belajar kepada yang sudah tahu. Sehingga dia akan terus menundukkan diri kepada siapapun hamba Allah dengan pandangan hamba Allah ini jangan-jangan punya ilmu yang saya enggak tahu. Syaratnya dapat ilmu dari hamba Allah siapapun adalah menghilangkan nilai diri, merendahkan diri. Baru bisa dapat tambahan ilmu. Kalau enggak bisa. Jadi Nabi Khidir sudah tahu, Nabi Musa belum tahu. Jelas sampai di sini? Nah ini contoh Nabi Khidir. Mutiara berharga. Jadi kadang ilmu itu ya dapatnya dari yang pangkatnya lebih rendah. Nah sekarang saya kasih contoh lagi, bukan lagi yang pangkatnya lebih rendah. Kastanya lebih rendah. Kan ada kasta manusia, ada kasta jin, ada kasta malaikat, ada kasta hewan. Jenis makhluknya itu. Nah, coba manusia sama hewan tuh secara kasta mulia siapa? Yang paling mulia manusia. Makanya manusia yang paling mulia mengalahkan malaikat yang paling mulia. Saking hebatnya manusia. Nah manusia yang dikenal punya kerajaan yang paling hebat siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa yang kerajaan paling hebat? Nabi Sulaiman alaihissalam yang minta sama Allah, enggak ada yang boleh punya kerajaan seperti kerajaan saya. Tapi coba simak dialognya Nabi Musa sama burung hudhud. Dialognya Nabi Musa sama Nabi Sulaiman ya, dialog Nabi Sulaiman sama burung hudhud. Kalau nanti hudhud ini datang terlambat dia, kalau enggak bawa berita yang bisa membenarkan alasan dia terlambat, saya akan hukum dia dengan hukuman yang sangat keras. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa kata hudhud? Saya bawa suatu informasi yang kamu Sulaiman enggak tahu. Masya Allah. Burung punya informasi yang Nabi enggak tahu. Buka itu di Al-Quran. Saya akan beri kamu informasi yang kamu belum tahu. Nabi Sulaiman loh. Jin ini jadi rakyatnya. Jin jadi pengikutnya yang wajib taat. Pasukannya Nabi Sulaiman itu Masya Allah, pasukan jin, tahu jin bergerak dengan kecepatan cahaya. Informannya, jin itu ada di mana? Di mana-mana. Ternyata informasi ini pun, ya baik secara ilmu syariat kenabian Nabi Musa juga belum dapat, Nabi Sulaiman belum dapat informasi. Dari jin juga nggak dapat informasi. Ternyata Allah kirimkan informasi lewat seekor burung. Dan burung inilah yang menjadi Islamnya satu kerajaan Sabak. Masya Allah. Hidayah datang gara-gara burung. Paham atau gak paham lagi? Apa? Hidayah datang gara-gara burung hudhud. Kecil burungnya. Bukan burung Raja Wali. Bukan burung dara yang lebih besar. Burungnya kecil. Ya burungnya kecil. Tapi ternyata dia bisa ngomong kepada raja yang besar. Aku punya sesuatu yang kamu enggak punya. Subhanallah. Nah disitulah. Kalau kita mau dapat mutiara, ya harus merendah. Apakah saat itu Nabi Sulaiman meninggi?
Siapa kamu? Kamu burung, hut-hut. Jangan sok sama saya Sulaiman. Saya penguasa jin, saya penguasa lautan, penguasa daratan. Saya raja yang terbesar saat ini. Kekuasaan saya ada di mana-mana. Kamu jangan sok, weh hut-hut. Apa begitu? Enggak. Mau mendengar. Apa yang kamu miliki? Merendah. Informasi apa yang kamu miliki? Mau mendengar. Dapat tambahan. Jadi syaratnya itu, mau dapat mutiara harus menyelam. Merendah. Turun ke bawah, gak turun ke bawah, gak akan dapat mutiara, gak bisa dapat. Itu syarat mutlak, aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mungkin dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saya udah bicara kurang lebih 43 menit, kurang lebih, bisa kurang bisa lebih. Berapa menit Mas Seto? 45 menit, lebih lama. Sekarang udah jam berapa ini? Ya betul berarti 45 menit. 45 menit itu lama atau sebentar? Sebentar itu, awakmu tinggal ngrungokno. Nah yang ngomong ini kan 45 menit kan cukup lah, lama. Yang kuotanya mepet-mepet di rumah ini kan ya kok rampung-rampung gitu ya. Kan begitu. Ya kalau yang wifi numpang ya tidak jadi masalah, yang ditumpangi bermasalah. Yang ditumpangi bermasalah. 45 menit itu sudah cukup panjang. Sebagai penutup, saya mau tambahkan satu hal. Yang belum daftar santri virtual, ya silahkan daftar. Memang berbayar, tapi insya Allah manfaat. Nah, keterangannya silahkan dicek di channel YouTube saya. Sudah ada di situ. Kalau buka channel YouTube Habib Noval Idrus pasti ada keterangannya di awal pembukaannya. Didengarkan sampai habis. Ya. Biar nggak banyak nanti nanya, didengarkan sampai habis. Nah kalau mau daftar santri virtual, nyantri bersama saya di dunia maya secara virtual, bisa WA ke nomor admin santri virtual. Cukup ngomong ingin daftar, bagaimana prosesnya, cukup ingin daftar, nanti dijawab insya Allah. Dan kalau jawabannya tidak cepat, mohon maaf, karena WA yang masuk bukan 1, 2. Ya, WA yang masuk sangat banyak. Sehingga adminnya ya selektif, dipilih-pilih dulu. Ya, tergantung nasib. Memang adminnya agak sombong dikit adminnya itu. Wah. Berapa nomor WA-nya? 0813 2695 8838 seperti yang tampak di layar monitor. 0813 2695 8838. Nah, nanti WA saja ke situ ya. Sabarlah nunggu jawaban seperti bersabarnya Nabi Musa. Cari Nabi Khidir alaihissalam. Mau tinggal ngenten jawaban WA kok gak sabar. Nah, Nabi Musa itu nyari Nabi Khidir, sabarnya luar biasa. Sebagai penutup, satu ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam yang kemarin saya bahas bersama santri virtual saya. Tapi mau saya bahas di sini secara umum, biar semuanya dapat tambahan ilmu. Tentang cara menghargai orang soleh. Cara berhubungan dengan orang soleh. Saya mau nanya, tolong dijawab sejujur-jujurnya. Kalau hari ini kamu dapat kesempatan berhubungan, ya, berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, kira-kira mau atau enggak mau? Kalau hari ini kamu berkesempatan berhubungan dengan Imam Syafi'i, mau atau enggak mau? Kalau hari ini kamu dapat kesempatan berhubungan dengan Wali Songo, mau atau enggak mau? Kita akan cari cara toh, gimana saya bisa berhubungan dengan baginda Muhammad SAW. Betul begitu ya? Nah saya akan ambilkan dalil dari Al-Quran. Bagaimana caranya Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa berhubungan dengan orang soleh. Itu dalam kasus ketika rumah mau roboh di perkampungan orang pelit. Minta makan, gak ada yang ngasih makan, di situ Nabi Khidir tiba-tiba ngajak Nabi Musa bangun satu rumah yang mau roboh temboknya. Kalau temboknya roboh, rumahnya roboh enggak? Roboh. Ini bahasanya itu sederhana, temboknya mau roboh, rumahnya roboh. Nah, Nabi Musa kan protes, jangan gratis, tarik bayaran dong. Ya tarik bayaran dong. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, rumah ini milik anak yatim. Tapi
poin yang mau disampaikan Nabi Khidir bukan masalah milih anak yatim. Karena ada tambahannya. Kalau sekedar rumah ini milih anak yatim, di bawahnya ada harta simpanan, Allah pengen anak yatim ini sampai dewasa dan bisa mengambil harta simpanan itu tanpa harta itu diambil orang lain. Selesai toh ya? Tapi apakah kalimatnya Al-Quran begitu? Enggak. Ada tambahan. Kana abuhuma sholihah. Anak yatim ini kana dahulu. Jadi kalau bahasa Arab bisa saja begini. Anak yatim ini abuhuma sholihah. Ayah keduanya soleh, berarti ayah kandungnya langsung. Tapi kedapatan di depan kata kana itu menunjukkan bukan ayahnya langsung. Jadi ayahnya yang dulu. Lah ayahnya yang dulu ini ayah yang mana? Ya kita nanya ahli tafsir. Gak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Ahli tafsir itu menafsirkan berdasarkan riwayat dan diroyah. Kan ada ilmunya sendiri. Berdasarkan pendapat-pendapat riwayat dari hadis Nabi. Nanti ada pendapat dari tafsirnya para sahabat. Ternyata di situ tafsirnya adalah kakek generasi ketujuh. Masya Allah. Ya, misalnya fulan bin 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 fulan yang ketujuh. Yang ketujuh ini kata Nabi Khidir, kakeknya yang ketujuh seorang yang soleh. Ada tekanan, karena abuhuma soleh. Ayo dibangun karena kakeknya soleh. Jadi alasan membangunnya itu lebih kuat karena yatimnya atau kakeknya soleh? Anak yatimnya iya, tapi tekanannya pada anaknya soleh. Kenapa sampai kita mau bangun ini? Karena kakeknya soleh. Sehingga Allah inginkan hartanya enggak celaka, hartanya enggak rusak. Allah ingin hartanya sampai kepada anak ini. Kenapa? Karena kakeknya soleh, hartanya dijaga, rumahnya dijaga. Nah, sudut pandang ini yang mau saya ambil. Nabi Khidir ngajak Nabi Musa bangun rumah itu dengan mengabaikan semua sikap penduduk yang tinggal di situ. Penduduk yang tinggal di situ sikapnya nggak menyenangkan, nggak mau ngasih makan, nggak bantu, pelitnya luar biasa. Abaikan semua sikap mereka karena anak yang satu ini, ya dua anak yatim ini, kakeknya soleh. Nah, itu cara kamu berhubungan sama orang soleh. Kalau kamu berhubungan sama orang soleh, pengen kamu senangkan orang soleh, nggak bisa ketemu orang soleh, kamu cek orang soleh ini punya enggak cucu yang bisa kamu baikin cucunya demi berhubungan dengan kakeknya. Ini dalilnya Al-Quran ya, tidak ngarang-ngarang dalil dari yang lain. Karena kakeknya soleh, maka cucunya dijaga oleh Nabi Khidir. Capek-capek, lapar, dan perlakuan satu kampung nggak menyenangkan. Dah bangun ini, kenapa? Kakeknya soleh. Kalau kita pengen berhubungan sama kakeknya ya gitu, nggak usah lihat yang di bawah. Aku pengen kakeknya soleh, udah urusan sama kakeknya. Urusan sama kakeknya. Nah, kalau kita pengen berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, di Indonesia ini sangat mudah mau berhubungan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Cari cucu Nabi di Indonesia itu paling gampang. Kamu ke Hong Kong cari cucu Nabi, susah. Kamu ke Cina cari cucu Nabi, susah. Kamu ke Kanada cari cucu Nabi, susah. Kamu ke Malaysia cari cucu Nabi, susah. Nggak seperti di Indonesia. Walaupun di Malaysia banyak cucu Nabi Muhammad SAW. Kamu ke India cari cucu Nabi, susah. Nah kalau ke Hadramut memang tempatnya. Tapi di Indonesia cari cucu Nabi, Masya Allah. Di kecamatan Pasar Kliwon saja udah nggak terhitung jumlahnya. Solo kecamatan Pasar Kliwon, turah-turah. Di Jakarta, ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, Masya Allah. Ya, di Semarang, di Surabaya, di Madura, Probolinggo, mana lagi? Bondowoso, mana lagi? Jogja, nyebut Klaten, cari, Sragen, nyari ya, gampang carinya. Ketemu nih. Wonogiri, oh minta disebut Wonogiri, iya. Nah, Wonogiri ada. Cari cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Bukan masalah cucunya Pak. Saya cari cucu Nabi, kenapa? Saya mau berhubungan sama kakeknya.
Saya senangkan kakeknya dengan cara menyenangkan cucunya. Selesai. Saya nggak ngurus cucunya model seperti apapun. Yang penting kakeknya senang. Selesai. Simple kok di Indonesia. Gampangnya luar biasa. Mau nyenangkan cucunya kiai besar di Indonesia. Oh Masya Allah. Kiai besar di Indonesia turah-turah. Banyak enggak kiai besar di Indonesia? Banyaknya luar biasa. Lah mau ketemu kiainya susah. Ketemu sama makamnya. Iya. Nah, kadang-kadang kita ini ya lucu kok, makamnya didatangi, diziarahi, cucunya nggak pernah dibantu, cucunya nggak pernah disamperin. Saya kasih gambaran begini, ini rada nggak enak tapi nggak apa-apa ya, namanya juga gambaran. Kamu pergi ke Madinah, ziarah Nabi Muhammad SAW. Ini cuma contoh ya, gambaran toh. Dan Nabi masih hidup. Kamu dari Solo atau dari Jogja atau dari Semarang atau dari Surabaya terbang ke Madinah. Ketemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah masih hidup nih ya. Rasul kan nanya sama kamu, dari mana kamu? Jawab, Jogja. Oh kamu di Jogja, tahu enggak di Jogja itu ada cucu saya di sana? Tahu ya Rasulullah. Pernah kamu samperin? Enggak. Lah kok enggak gimana sih? Paham ya? Tapi coba kalau dijawab, dari mana? Jogja. Belum Rasul ngomong, jenengan bilang, Kanjeng Nabi, cucunya yang di Jogja namanya Fulan, titip salam. Cucu jenengan yang di Jogja namanya Fulan, titip salam. Itu di sana saya biasa main ke rumah cucu. Kamu biasa main ke rumah cucu saya? Iya, dah sini kamu, urusannya sama saya. Selesai. Kalau bahasa saya, wong dewi. Bukan orang lain. Tapi ditakoni, kamu kenal cucu saya? Enggak. Tonggomu loh, pernah Pak Parani? Enggak. Balik sih, pulang dulu, kenalan sama cucu saya. Mau nyenengkan saya, senangkan cucu saya itu. Ini bahasa kakek sama cucu. Nah, ini cara yang sangat mudah yang diajarkan Nabi Khidir alaihissalam. Kakeknya soleh. Senangkan kakeknya dengan kita bangun rumah cucunya nih. Bangun nih, jangan sampai roboh rumahnya karena nanti hartanya kakeknya yang dititipkan di situ akan diambil orang kalau rumahnya roboh. Senangkan kakeknya dengan jaga cucunya. Kan luar biasa, ini Al-Quran ya. Bukan bukan contoh-contoh dari yang lain. Langsung Nabi Khidir yang mencontohkan. Makanya kadang ilmu begini gak mudah diterima orang. Kenapa? Ilmu ini Nabi Khidir. Babot Bib. Wah iso Bib, butuhnya kayak ngono. Wah cucunya seperti itu. Repot Bib, gak sanggup saya. Loh, lah kamu mau menyenangkan kakeknya atau cucunya? Ya kakeknya. Lah ya wis. Tapi ya angel. Kalau gampang kan semua jadi wali. Itu ya. Oh ini derajat bukan masalah baik atau enggak baik. Masalah baik dan yang terbaik. How to be the best. You know that? Gitu Mas Eto bahasa Inggrisnya. Anak keliru bener loh, cuk ngisin-ngisin iki live streaming ditonton sak jagat. Habib Novel gak iso bahasa Inggris. Masya Allah. Emang gak bisa terus masuk mengaku bisa. How to be the best. Bukan masalah ya how. Ono sing ngritik lho. How ora who. Nek who ki sapa? Ngerti aku. How to be the best. Bagaimana menjadi yang terbaik. Bukan bagaimana menjadi yang baik. Kan enak toh. Kalau kita ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gondelan kita, ya Rasulullah, ya saya di Solo punya kenalan, cucu jenengan. Namanya Fulan. Ziarah ke tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari, ke Jombang sana. Masya Allah. Mbah Hasyim, ziarah. Saya ngomong, di Solo itu ada majelisnya jenengan Mbah Hasyim. Nahdlatul Ulama. Saya termasuk yang bantu ngurus-ngurusi di sana. Ya Mbah Hasyim ya diterima, Masya Allah. Kan begitu. Jalin hubungan sama Mbah Hasyim lewat organisasi yang dibuat sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kebetulan saya ini pernah ketemu sama cucu jenengan yang ada di Jakarta. Cucu jenengan namanya Fulana, namanya Fulan gitu kan, sebutkan satu-satu. Mbah, tolong doakan saya di alam sono ya, biar saya ini amal saya diterima sama Allah Ta'ala.
Yang nggak percaya begini nggak usah bahas. Ini buat yang percaya. Ya boleh percaya, boleh nggak percaya. Ini cara jitu untuk menjadi orang yang langsung berhubungan dengan orang soleh. Ya langsung berhubungan dengan orang soleh. Ya begitu. Cari apa ya? Diajarkan langsung sama Nabi Khidir alaihissalam. Berarti kita tinggal di Indonesia bejo atau enggak bejo? Bejo. Golek putu Nabi wakeh, golek putu wali wakeh. Golek putu setan gak ono. Oh, setan gak rabi kok ya. Tidak ada. Yang banyak di Indonesia adalah orang baik-baik dan cucunya orang baik-baik. Jadi yes, enak tok. Asyik saja di negara ini, menyenangkan. Itu anugerah yang mahal buat kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Apa? Berhubungan dengan orang soleh. Caranya gitu. Nah, nanti mulai kamu cari di sekitarmu, siapa ya ini ya, yang punya kakek orang soleh, tak seneng no putune. Kok delalah di daftar orang-orang yang berhutang sama kamu, ada Habib Novel, Masya Allah. Utangnya mbak aku 2 M, Masya Allah. Putu Nabi, waduh, nah, lunas ya rugi Bib. Ya putu Nabi ya putu Nabi. Ini duit iki. Wah itu tergantung pada hati masing-masing. Nggak bisa dipaksakan. Kamu tahu enggak yang kamu cari nilainya seberapa? Kamu cari nilainya seberapa ya? Kamu juga berani mengorbankan yang kamu miliki nilainya berapa? Mohon maaf, ini mengutip kalimatnya kaum solihin dalam beberapa kitab. Kalau orang itu mau dapat hasil yang besar, maka ya pasang taruhannya yang besar. Nah, kalau taruhannya kecil kok mau dapat hasil yang besar? Ya angel. Kalau dapat hasil yang besar, taruhannya yang besar. Semakin besar taruhanmu, hasilnya semakin besar. Oh, ini bukan buat judi loh ya. Ini kalimat. Kalau kamu mau jadi jenderal, ya kamu ya harus siap ya pengorbanan seorang jenderal. Kamu mau ngelamar anaknya orang, mau dapat istri, ya kamu harus siap kehilangan calon istri. Maksudnya ya wani ngelamar kan dulu. Engko no ditolak piye? Engko no ditolak piye? Kalimatnya engko no ditolak piye? Mbok diganti. Ya kalau diterima nikahnya kapan ya? Kan ngono lho ya. Kok kalau ditolak, kalau diterima nikahnya kapan? Berpikirnya tuh 2 langkah maju. Gitu Mas Bagus. Iya. Yeah. Misal gitu kan ya. Mas Bagus yang mana tuh Mas Bagus? Mas Ahmad itu. Maju, ngelamar. Resikonya ditolak, ya wes. Tapi kalau dapat kan untungnya akeh. Ya untungnya akeh. Sebesar taruhannya dia akan dapatkan yang besar juga. Nah kalau kita mau dapatkan Nabi Muhammad SAW, terus wedi kelangan duit, ya Masya Allah. Ya namanya ya nggak layak. Mau dapatkan Mbah Hasyim Asy'ari, wedi kelangan duit. Mau dapatkan ya Khalil Al-Bangkalani, wedi kelangan duit. Gitu. Mau mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, wedi kelangan duit. Saya mau nanya sama, tadi kan saya kasih contoh gitu kan, kok gitu ya, tak ambil yang lebih tinggi. Kalau ada hamba Allah yang terlilit hutang, terus kamu pengen Allah senang sama kamu, caranya bagaimana? Tak unggahno, kita unggahno. Tadi kan tak mandek di Kanjeng Nabi, ya SAW. Saya naikkan sekarang. Ada hamba Allah terlilit hutang, dan terlilit hutangnya sama kamu. Kamu pengen Allah sayang sama kamu. Caranya gimana? Yes, demi Allah lah, bebas gue. Kok bebas? Ya bebas, ben Gusti Allah senang be aku, bebas. 2 miliar kamu bebaskan, tapi Allah senang sama kamu. 2 miliar nih banyak atau sedikit? Sedikit. Buat kamu. Buat yang kamu bebaskan, banyaknya luar biasa. Buat kamu, oh jadi, kenapa? Dapatnya Allah. Dapatnya Allah. Mau dapatnya Allah kok. Jadi ya 2 M itu sedikit. Karena tadi kalau saya kasih contoh Kanjeng Nabi SAW, wah Habib kok ngasih contohnya begitu ya, berarti Habib ini minta dibeginikan, beginian. Orang ngono, saya ngasih contoh yang gampang.
naikkan saja dah pangkat yang paling tinggi pencipta, khalik bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala. Semua ini khalqullah, ciptaannya Allah. Kalau kamu pengen dicintai sama Allah, ya kamu berbuat baik sama semua makhluknya Allah. Demi siapa? Demi Allahnya. Jangan pernah lihat perlakuan makhluknya. Kalau kamu lihat perlakuan makhluknya, kesel uripmu. Semenungso ki ya kaya ngono, Habib Novel ya kaya ngono. Kuwi ya kaya ngono, tapi kalau Allah kan tahu sendiri. Beb, suami saya nyebelin, pancen. Memang. Nah, terus ya api ono. Berat Beb, sakit hati. Loh, yang kamu cari hatinya, hatimu atau Allah? Allah. Nah, kalau kamu cari Allah, Allah akan senang kalau kamu sabar sama dia. Allah senang. Gitu ya Beb ya? Iya, ya udah saya cari senangnya Allah. Keren. Orang akan jawab, sabar ya sabar Beb. Tapi ya pilih syukur boleh ganti Beb sing luwih ganteng ngono. Nganyang ini. Ya kan? Ngenyang. Enggak mau. Makanya gambaran yang diajarkan Nabi Khidir AS itu kalau dinaikkan ke atas, kakeknya soleh. Kalau dinaikkan ke atas, ini miliknya Allah. Jeblok gitu. Sama siapapun, ini miliknya Allah ini. Ini miliknya Allah. Ini miliknya Allah. Tak seneng no Gusti Allah. Dengan menyenangkan milik-miliknya Allah ini. Kira-kira jadi manusia yang baik atau super baik itu? Super baik. Ya memang tidak gampang, latihan. Lama-lama jadi gampang. Saya mau kasih contoh boleh? Ya Edwin coba, Mas Edwin di sini. Mas Edwin ini kan santri penjaga gawang ini. Ya sini Mas Edwin, depan saya persis. Coba kamu push up Win. Mas Edwin ini kan Masya Allah. Ya, coba. Sud kamera satu. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup Win, cukup. Sudah saya cuma membandingkan. Sudah? Pak Edi sini. Ya. Geser Win. Ya. Edwin kembali ke tempatnya. Bismillah. Pak Edi push up. Ya, contoh ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Dah. Nah, sekarang kita cek ya tuh. Kembali ke tempat. Berdua ini 6 sama 7 rodok ringan. Kenapa? Karena setiap habis asar dilatih sama Iyang Husin. Paham ya? Setiap habis asar dilatih sama Iyang Husin. Karena latihan, maka jadinya ringan. Betul. Sekarang kita ambil yang kurus, tapi nggak pernah latihan. Saya puji sini. Nah, coba nanti kan bentuknya kelihatan. Bedanya di mana? Kamu suka latihan push up enggak? Ayo coba. Push up yang betul. Luruskan. Satu aja nggak kuat itu. Ayo ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, sebentar. Ini perlu diinterogasi. Kamu nggak latihan push up, tapi kamu setiap hari di sawah buat apa? Buat bata. Ya, berarti kamu terbiasa latihan ngangkati bata. Oh ya pantas, sebentar, geser. Latihan juga gitu ya. Saya tak cekkan di sini rata-rata sudah dilatih kok. Nah, Mas Wawan. Iya, sini. Ini santri-santri saya ya. Bismillah, insyaallah. Postur tubuh cukup meyakinkan. Silakan Mas Wawan. Nah, bismillah, ping piro iki sone? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. 5 khatam itu dengan perjuangan yang luar biasa. Ini jalan sama kakinya gemeter ini ya. Balik Mas Wawan. 5. Pak Taji sini. Ya. Ini murid-murid saya semua ini. Sini.
Coba, terserah posisinya dimanapun boleh, ngadep kamera boleh, bebas, miring boleh. Ya, coba. Duduk di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya cukup, tapi lihat itu, perjuangannya lihat tuh. Beda kan? Sekarang Habib Novel yang nggak pernah push up. Biar adil, saya ini nggak pernah push up. Jadi yang kuatnya siji apa loro, coba lihat. Saya biasa nyopet. Ternyata saya bisa 30. Luar biasa kan, sing itu aku dia 1, 2, 30. Dah kuat saya 3 sudah. Kalau saya lanjutkan ya bisa, tapi beda dengan Mas Edwin, ya Mas Edi, kemudian Mas Puji, beda. Pak Taji sama saya sama ngotot sih. Ya Mas Wawan, Masya Allah super ngotot. Kenapa? Karena tidak latihan. Nah kalau kita itu nanti sering latihan, ya insya Allah bisa. Ya jadi manusia yang the best itu bisa. Yang baik, betul-betul baik itu bisa. Ketemu suami nyebelin, sabar, nanti bisa latihan. Ketemu orang nyebelin, kita bersikap baik, nanti bisa latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa, angel kuwi. Angel, gelemu golek sing gak angel kok. Semua orang yang sikapnya nggak baik sedikit, kamu perlakukan nggak baik. Tapi kalau kamu latihan, ketemu orang nggak baik, sikapmu baik, latihan, terus lama-lama kamu ketemu siapapun baik. Sehingga orang yang nggak baik ketemu kamu bingung, karena apa? Dia jadi baik. Iki wong tak tekuk ya melungker, tak lurusno ya lurus. Piye ngadepi wong iki ya? Bingung. Akhirnya bergaul dengan kita, dia jadi baik. Kenapa bisa begitu? Lihat, ini punyanya Allah. Nah, ini punyanya Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf, sirrullah fi khalqih. Rahasianya Allah ada pada makhluknya. Cari rahasianya itu, ya dengan menghargai ini miliknya Allah, maka kita akan mendapatkan Allahnya. Ngaten, udah ini kalau diterus-teruskan, nanti banyak rahasia terungkap. Yang penting, alhamdulillah sore ini saya dapat kiriman hadiah. Kayu, tongkat dari kayu liwung. Ya, wah, ini katanya, nggak usah dibahas deh. Katanya. Yang jelas dengan tongkat ini saya pakai, saya merasa diri saya, walaupun rambut belum disemir, tampak lebih muda. Ya, tampak tok loh ya. Tampak itu sudah cukup membahagiakan saudara-saudara. Insyaallah menyenangkan, megang sesuatu yang membuat kita merasa lebih pede. Kenapa? Sunnatul Anbiya. Pegang tongkat itu sunnah Nabi. Makanya nggak ada, jenderal nggak punya tongkat komando, nggak ada. Pejabat-pejabat tinggi di TNI Polri itu pasti punya tongkat komando. Kenapa? Ya itu, sunnahnya Nabi itu pegang tongkat. Nah kalau saya mau cari tongkat komando yang kecil yang bagus lagi, dulu punya tak dum-dum. Tongkat komando ala Habib Novel itu ya. Saya kasih orang, saya mau buat lagi yang bagus. Karena Rasulullah juga punya tongkat kecil. Nabi SAW punya tongkat kecil, nanti ya tongkat komando begitu. Kadang kalau buat sholat, ditaruh di depannya, sutroh itu. Tancapkan gitu saja. Jadi pembatas sholat, kalau lagi sholat sunnah. Berarti ukurannya kan kurang lebih 30 cm. Kurang lebih, saya lebih lagi enggak apa-apa. Saya mau buat itu, yang cakep nanti. Tongkat komando buat ceramah. Wah asik megang. Saudara-saudara, wah gagah rasanya kan. Coba kalau pegang tongkatnya, tongkat orang tua, kasus saya naik pesawat. Naik pesawat dari Kalimantan terbang ke Jakarta. Naik suatu maskapai. Kan saya bawa tongkat dari kayu gaharu. Saya pegang begini. Masuk pesawat. Saya rambut masih hitam waktu itu. Sekarang ya alhamdulillah masih di bagian tertentu. Sedikit gitu hitamnya. Banyak putihnya. Itu kalimat yang sangat santun muncul dari pramugari. Bapak, maaf, apakah perlu saya ambilkan kursi roda?
Pokoknya tongkat begitu dianggapnya saya udah tuaran renta. Tapi megang tongkatnya begini kan lain. Wah, kelihatan kalau komandan gitu ya. Jangan begini megangnya. Megangnya begini, saudara-saudara. Kita anak orang tua. Beda sama begini. Wah, tampak perbedaan yang signifikan saudara-saudara. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Majlis Ar-Raudhah masih libur ya. Majlis Ar-Raudhah masih libur, belum terbuka. Nah, tapi di dunia maya sudah buka. Kajian yang ada di sini ya saya sama santri-santri Ponpes saja beberapa orang untuk sampai nanti semuanya menjadi PPKM-nya nambah lagi, nambah jadi sedikit maksudnya bukan nambah angkanya. Ya, Solo kan dari 4 jadi 3, siapa tahu nanti tiba-tiba jadi PPKM level 0. Nah, insya Allah kan level 0 insya Allah, jadi lebih indah semuanya insya Allah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin.